Hai guys, kali ini kita akan ngebahas tentang minyak bumi. Proses pengeboran minyak bumi. Selamat datang di dunia pengeboran minyak bumi, sebuah proses yang mengubah energi menjadi sumber daya vital bagi kehidupan modern kita. Di bawah permukaan bumi, terdapat lapisan-lapisan geologis yang menyimpan minyak dan gas alam. Proses pengeboran dimulai dengan survei geologi untuk menemukan lokasi yang kaya akan sumber daya ini. Tim ahli geologi dan seismologi menggunakan teknologi canggih seperti pemetaan seismik untuk menganalisis struktur bawah tanah. Setelah lokasi ditentukan, persiapan rig pengeboran dimulai. Rig pengeboran adalah pusat dari operasi ini. Rig modern dilengkapi dengan teknologi tinggi untuk memastikan proses pengeboran berjalan efisien dan aman. Pengeboran dilakukan dengan menggunakan pipa bor yang berputar. Saat pipa ini menembus lapisan tanah, lumpur bor digunakan untuk mendinginkan alat dan membawa potongan batu ke permukaan. Setelah mencapai reservoir minyak, proses berikutnya adalah memompa minyak ke permukaan. Dari sini, minyak akan diolah dan didistribusikan ke seluruh dunia. Elemen utama. 1. Menara distilasi, fractionating column. Struktur silinder besar yang tinggi dengan beberapa plat distilasi di dalamnya. Pada setiap plat, komponen minyak bumi dipisahkan berdasarkan suhu dan titik didih. Di dasar menara, minyak mentah dipanaskan hingga mendidih dan mulai menguap. Uap ini naik ke atas, dan setiap fraksi komponen akan mengembun di plat pada ketinggian yang sesuai dengan titik didihnya. 2. Minyak mentah, crude oil. Beberapa fraksi yang dipisahkan dalam distilasi adalah gas, propana dan butana, bensin, minyak tanah, solar, minyak belum mas, dan residu berat, aspal dan tar, yang mengendap di dasar menara. 3. Pipa dan tangki penyimpanan. Ada banyak pipa besar yang terhubung dari berbagai bagian menara distilasi ke tangki-tangki besar yang menyimpan produk hasil distilasi seperti bensin, minyak tanah, dan solar. Tangki penyimpanan terletak di sekitar menara dengan label produk yang tersimpan di dalamnya. 4. Pemanas dan boiler. Di dasar menara distilasi terdapat boiler besar yang memanaskan minyak mentah untuk mengubahnya menjadi uap. Proses pemanasan ini dilakukan secara bertahap agar komponen minyak bumi dapat dipisahkan dengan lebih efektif. 5. Fraksi-fraksi minyak bumi. Di bagian atas menara, gas, ada metana, etana, propana, dan butana yang memiliki titik didih terendah. Bagian tengah atas ada bensin, gasolin yang digunakan sebagai bahan bakar kendaraan. Bagian tengah ada minyak tanah atau kerosin dan bahan bakar pesawat terbang. Bagian tengah bawah ada solar atau diesel fuel yang lebih berat.
Di dasar menara ada residu minyak berat seperti minyak pelumas, aspal, dan tar. Operator di pabrik mengawasi proses dari ruang kendali, memantau suhu dan tekanan di setiap tingkatan menara. Sebuah kilang minyak yang modern dengan berbagai tangki besar, pipa-pipa penghubung, dan reaktor-reaktor kimia. Di pusat pemandangan terlihat unit cracking besar dengan reaktor katalitik dan furnace-nya, di mana hidrokarbon berat diproses menjadi produk yang lebih ringan. Pengolahan tahap kedua minyak bumi. 1. Unit cracking, reactor and fractionator. Hidrokarbon berat dimasukkan ke dalam reaktor cracking melalui furnace yang memanaskannya hingga suhu tinggi, memecahnya menjadi produk-produk ringan seperti bensin dan LPG. Operator kilang terlihat di sekitar fasilitas, mengawasi suhu dan tekanan di setiap unit dari ruang kendali, dengan layar-layar besar yang menampilkan data real time. Reaktor cracking adalah tempat utama di mana fraksi minyak berat dari tahap pertama, seperti residu minyak berat atau gasoil, dipanaskan dan dipecah menjadi molekul yang lebih kecil, seperti bensin. Cracking thermal dan katalik. Di sini dua jenis cracking dilakukan. Ada cracking thermal menggunakan suhu tinggi dan tekanan untuk memecah hidrokarbon besar. Yang kedua, cracking katalitik menggunakan katalis dalam reaktor untuk mempercepat reaksi pada suhu yang lebih rendah. Furnace cracking, sebuah alat pemanas besar di dekat reaktor yang memanaskan hidrokarbon berat hingga suhu tinggi sebelum masuk ke dalam reaktor. Pipa dan aliran hidrokarbon. Setelah cracking, produk dipisahkan dan disalurkan melalui pipa-pipa ke tangki-tangki penyimpanan yang berbeda. Di sekitar unit cracking terdapat jaringan pipa yang membawa hidrokarbon dari proses distilasi sebelumnya ke reaktor cracking. Pipa-pipa lain mengalirkan hasil cracking seperti bensin, LPG, liquid petroleum gas, dan bahan bakar jet ke tangki penyimpanan. Tangki penyimpanan produk. Di sekitar kilang terlihat tangki besar yang menampung hasil pengolahan tahap kedua, seperti bensin, diesel, bahan bakar jet, dan LPG. Setiap tangki memiliki label yang menunjukkan jenis produk yang disimpan di dalamnya. Proses reforming. Unit reforming. Proses ini berada di sebelah unit cracking dan menggunakan katalis untuk meningkatkan kualitas bahan bakar dengan menata ulang struktur molekul hidrokarbon. Ini menghasilkan produk seperti bensin dengan oktan yang lebih tinggi. Reaktor preforming, sebuah struktur vertikal dengan beberapa kompartemen di mana hidrokarbon diubah secara katalitik menjadi produk yang lebih bernilai. Unit hidrodesulfurisasi (HDS). Sebuah unit penting dalam pengolahan tahap kedua di mana senyawa sulfur dihilangkan dari produk minyak bumi untuk mengurangi emisi sulfur dioksida. Reaktor HDS ini biasanya berada di dekat unit cracking dan reforming dengan beberapa reaktor berbentuk tabung.